Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayang Rizky Sarla dengan nomor induk mahasiswa 123101005. Saya mahasiswa dari kelas 2D, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baik, di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan yang dimana pertanyaan tersebut sudah pernah ditanyakan pada minggu lalu, tetapi di sini ditugaskan untuk menjadi tugas individu, yaitu tugas video. Jadi yang pertama itu, apa perbedaan utama filsafat pendidikan Islam dan pendidikan Barat? Jadi yang menjadi perbedaan antara filsafat pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Barat yaitu pada filsafat pendidikan Islam di sini lebih menitik beratkan pada pengembangan nilai moral dan etika, yang dimana peserta didik di sini harus dipaksa untuk meningkatkan kesadaran terhadap agama dan nilai-nilai moral. Sedangkan pada pendidikan filsafat Barat di sini menekankan siswa untuk lebih fokus pada pengembangan keterampilan dan berpikir kritis. Jadi perbedaan di antara keduanya yaitu pada filsafat pendidikan Islam di sini lebih menekankan pada moral, etika, dan tingkah laku, termasuk agama juga. Sedangkan di filsafat Barat di sini lebih menekankan kepada siswa untuk berpikir kritis dan intelektual. Jadi pada mata pelajaran filsafat ini tujuan utamanya adalah untuk membantu siswa menjadi orang yang beriman dan beramal soleh. Sedangkan pada mata pelajaran filsafat Barat di sini bertujuan untuk membantu siswa menjadi orang yang berpikir kritis dan analisis terhadap perbuatan. Baik, yang kedua itu, apa konsep ilmu dalam konteks pendidikan? Nah, konsep ilmu dalam konteks pendidikan ini berarti sebuah pengetahuan yang diperoleh melalui belajar, dan dari belajar tersebut kita akan mendapatkan sebuah pengalaman. Nah, adapun fungsi ilmu pendidikan yaitu sebagai dasar untuk siswa meningkatkan kemampuannya untuk berpikir lebih kritis, membuat keputusan dengan lebih baik, dan bisa menganalisis apa yang mereka dapatkan tersebut. Dalam konteks pendidikan ini, ilmu juga berarti kemampuan siswa untuk memahami dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi konsep ilmu ini yaitu adalah sebuah proses yang dimana mengajarkan siswa untuk lebih bisa berpikir lebih kritis, menganalisis, dan bisa mengembangkan bakat dirinya. Kembali 5 poin dari ilmu pengetahuan dari peradaban Islam. Yang pertama yaitu ada membangkitkan kembali etos intelektual Islam klasik. Yang kedua yaitu mengembangkan kembali etos kemanusiaan. Dan yang ketiga ada berpandang optimistik dan positif terhadap alam. Yang keempat yaitu perlu dikembangkan berbagai nilai asasi yang lain. Dan yang kelima yaitu berpandangan jauh ke depan berdasarkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam membangkitkan kembali etos intelektual Islam klasik, yaitu kita memerlukan ilmu pengetahuan yang bersifat umum, yang dimana yaitu memiliki kebenaran yang harus disajikan dalam ilmu pengetahuan yang bisa berlaku secara umum dan tidak terbatas pada suatu wilayah atau budaya-budaya tertentu. Kedua itu, ilmu pengetahuan itu harus bersifat kosmopolit. Kosmopolit itu memiliki sifat yang internasional dan tidak terbatas pada suatu wilayah atau budaya tertentu. Dalam Islam di sini, ilmu pengetahuan dipandang universal dan tidak ada pemisahan antara ilmu yang lain yang ada di dalam Islam. Islamisasi ini pengetahuannya pada dasarnya adalah suatu respon terhadap krisis masyarakat modern yang disebabkan karena pendidikan Barat yang bertumpu pada suatu pandangan dunia, yang dimana di sini lebih bersifat materialitis, sekularitis, dan relativis. Yang kedua yaitu ada membangkitkan kembali etos kemanusiaan dalam Islam. Berarti di sini kita harus mengambil sikap percaya kepada manusia dan kekuatannya. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah dasar kosmopolitanisme Islam pada masa lampau. Nah, dalam Islam di sini kemanusiaan yang adil dan beradab
berarti memiliki sikap peduli terhadap sesama, yaitu kita harus menghormati, mengasihi, dan bersikap adil terhadap berbagai keadaan di lingkungan sekitar kita. Kemanusiaan yang adil dan beradab di sini juga berarti memiliki kemampuan untuk mendengarkan curahan hati, memahami dan mengerti kebutuhan dan perasaan orang lain. Jadi di sini lebih menekankan kita untuk saling menjaga perasaan satu sama lain dan mengerti keadaan satu sama lain. Dengan demikian, kemanusiaan yang adil dan beradab di sini juga menjadi dasar untuk mengembangkan solidaritas kemanusiaan dan menguatkan kesolehan individu melalui pembuktian kesolehan sosial. Kesolehan sosial itu yang bagaimana, yaitu seperti yang disebutkan saya tadi, dengan cara saling peduli terhadap satu sama lain dan saling mengasihi. Yang ketiga yaitu berpandangan optimistik dan positif terhadap alam, serta bagaimana Al-Quran menegaskan bahwa alam ini baik dan berguna. Pada pandangan optimistik dan positif terhadap alam di sini, yaitu saat berpandang optimistik dan positif terhadap alam, berarti kita harus memiliki pandangan yang positif dan optimis terhadap segala sesuatu yang terjadi di alam semesta. Yang terjadi di dunia ini, kita harus bersikap optimis, sabar. Apapun musibah yang terjadi di dunia ini, semuanya sudah diatur oleh Allah. Hal ini berarti memandang alam sebagai tempat yang baik dan berguna, serta memiliki kekayaan bahwa Tuhan menciptakan alam dengan tujuan yang baik. Pada pandangan tersebut juga berarti kita harus memiliki rasa hormat dan keterimaan terhadap apa yang sudah terjadi di dunia, serta berupaya untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian alam. Yang keempat yaitu perlu dikembangkan berbagai nilai asasi yang lain selain benar dan baik pada dirinya, juga merupakan pendukung bagi kreativitas ilmiah. Maksudnya di sini yaitu untuk meningkatkan kemampuan individu dalam berpikir kritis, berpendapat, dan berbicara. Nilai-nilai tersebut termasuk kebebasan dalam berpikir, berpendapat, dan berbicara, sikap demokratis yang menunjukkan kemampuan menghargai yang berbeda, semangat keterbukaan, gemar belajar, dan berpaham kemajemukan. Dengan demikian, individu dapat berpikir lebih kritis, berpendapat secara jujur, dan berbicara dengan jelas, serta memiliki kemampuan untuk menghargai pandangan lain dan berpaham dengan kemajemukan. Jadi, dengan adanya sikap tersebut, kita dapat lebih menghargai pemikiran orang lain, karena dari hasil pemikiran mereka tersebut, kita juga dapat menyimpulkan apa yang mereka dapatkan. Yang kelima yaitu berpandangan jauh ke depan berdasarkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini kita harus memiliki tujuan atau visi misi yang jauh ke depan dan memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan. Karena orang yang beriman kepada Allah di sini tidak hanya melihat keadaan diri mereka saat ini, tetapi juga memperkirakan apa yang akan terjadi pada diri mereka di masa yang akan datang. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena kebenarannya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu datangnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.